Katanya, keadilan adalah hak. Tapi di tanah ini, keadilan seringkali dianggap seperti barang mewah yang cicilannya tak sanggup bagi sebagian orang untuk bayar. Kita di sini bicara tentang sila kelima, tentang kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi realitas punya bahasanya sendiri. Bagi mereka yang di atas, hidup adalah tentang pilihan. Tapi bagi sebagian masyarakat Indonesia, hidup adalah kewajiban. Pendidikan yang seharusnya jadi jembatan seringkali terputus oleh tembok yang tebal yang dinamakan ekonomi. Namun, di tengah sempitnya ruang napas itu, ada satu jangkar yang tersisa, yaitu musyawarah. Tempat di mana ego itu diturunkan, harus mengalah pada kebijaksanaan. Sehingga pada cerita pada kali ini menceritakan seorang kakak yang harus berdiri di atas luka demi masa depan adiknya. Ini bukan sekedar cerita tentang sepasang sepatu atau selembar kemeja. Ini tentang harga sebuah mufakat di tengah kemiskinan yang memaksa sebagian orang untuk tetap terlihat pantas meski hati sedang remuk. Mari kita saksikan cerita berikut. Nih Gala, anterin Galon di rumah bus itu. Yang mana? Blok A sini lah. Nantilah. Habisnya. Sekarang. Ini masih Dari tadi ngapain aja? Bentar Pak, ini masih dibersihin dulu Pak satu-satu. Dari tadi udah telepon Bunya. Iya, bentar. Habis gini ya? Iya, habisin. Oke. Ngapain Mas? Lagi liatin ini Mas, pengumuman beasiswa. Itu apa aja yang dibutuhin? Kan beasiswanya ini Mas, wawancaranya harus pakai pakaian yang formal dari atas sampai bawah. Tadi kalau urusan baju udah kelar, tapi kalau urusan sepatu pantofel itu belum Mas. Sepatu pantofel ya? Ya udah Bas, pakai aja sepatuku. Ntar aku tinggal bilang ke bos depo. Kan semalam hujan nih, jadi sepatuku tuh hanyut gara-gara hujan semalam. Bos Mas Gal kan udah bilang minggu ini ada audit dari pusat. Semua kurir galon harus pakai sepatu formal biar kelihatan profesional. Mas mau dipecat gara-gara itu? Cuma gara-gara masalah penampilan saat mengantar galon, mereka senaknya ya memecat orang. Lucu ya. Tapi pendidikanmu lebih penting, Bas. Kalau beasiswa ini kamu dapat, kamu gak perlu memikul beban seperti yang aku rasain. Sepatu buat kamu acara besok sebagai beasiswa. Bentar Mas, Mas pikir rasional lah Mas. Kalau Mas kehilangan pekerjaan hari ini, besok kita mau makan apa Mas? Kalau misalnya beasiswanya udah dapet, kan jadi sia-sia kalau kita diusir dari kosan. Kan tenggatnya minggu depan Mas. Mas pikir yang buat hari ini aja deh. Bas, justru aku berpikir secara rasional Bas. Kita ini orang kecil. Kalau kita cuma mikir perut buat besok, kita bakal kayak gini selamanya.
saling sikut cuma gara-gara hal sepele. Kamu mau kayak gini terus jadi penonton orang-orang yang di atas? Tapi mengorbankan pekerjaan Mas itu bukan solusi. Mas mau jadi pengangguran. Dengarkan Bas, isu di dalam sila keempat itu bukan cuma isu politik yang ada di TV Bas, tapi ini cara kita bertahan sebagai keluarga. Kita musyawarahkan sekarang, mengamankan upah harian dari Malaikat Galot, atau kita memutus rantai kemiskinan ini Bas dengan cara mengamankan beasiswa dari pendidikanmu. Aku gak mau kita saling tukar sepatu selamanya. Aku mau kamu lari jauh dari sini Bas. Ambil sepatu ini Bas. Keputusannya udah bulat Bas. Ambil sepatu ini. Jangan jadikan usaha Mas itu jadi sia-sia Bas. Tapi Mas serius. Bas, gunakan sepatu ini buat buka masa depanmu Bas. Urusan air sama perut Mas yang tanggung. Oke deh Mas. Mas, ada pengumuman nih Mas. Katanya lewat Zoom wawancaranya. Buat efisiensi katanya. Hah? Berarti online loh? Berarti kamu gak perlu sepatu ini? Bas, pakai kemeja yang ada di atas, yang ada di kamarku. Tunjukkan di kameramu itu kalau kamu itu calon mahasiswa yang kuat, sosok calon mahasiswa yang hebat Bas. Jangan tunjukkan kalau kita itu lagi susah. Tapi pekerjaan Mas nanti gimana Mas? Bas, Mas itu cuma tukang galon. Mas cuma tukang galon Bas. Tugas Mas itu cuma angkut beban. Udah, cepat masuk kamar. Siapkan mentalmu Bas. Keadilan mungkin belum datang kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun, di dalam kamar kos yang pengap, keadilan telah ditegakkan oleh seorang kakak yang tahu kapan harus menanggalkan seragamnya demi masa depan adiknya. Insight yang perlu kita bawa pulang adalah sila keempat tidak menuntut kita untuk selalu menang. Ia menuntut kita untuk bijaksana. Terkadang, mufakat terbaik adalah pengorbanan yang paling sunyi. Saat sistem menuntut kita untuk terlihat sempurna secara formalitas, kemanusiaan kita justru diuji dari seberapa besar kita berani. Seberapa besar kita berani terlihat kurang demi
orang lain. Keadilan sosial mungkin masih sebatas cita-cita, tapi rasa persaudaraan yang berakar pada kebijaksanaan adalah jalan pintas untuk mencapainya.